Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini kita akan belajar mengenai simulink, pemodelan, dan kontrol PID. Pemodelan adalah proses membuat model untuk mewakili atau menggambarkan suatu sistem, objek, atau fenomena nyata agar lebih mudah dipahami, dianalisis, atau diuji. Tujuannya yaitu menyederhanakan sistem kompleks, mempermudah analisis dan prediksi, menjadi dasar untuk perancangan atau pengambilan keputusan. Secara singkatnya, pemodelan adalah proses membuat representasi sederhana dari kenyataan. Kontrol PID, metode pengendalian otomatis yang menggunakan 3 aksi pengendali utama, proporsional atau P, integral atau I, dan derivatif atau D untuk menjaga suatu sistem bekerja sesuai nilai yang diinginkan atau set point. Proporsional atau P merespon besar kesalahan saat ini, selisih antara set point dan nilai aktual. Semakin besar error, semakin besar pula aksi kontrol. Tapi kalau hanya P, sistem bisa overshoot atau tidak stabil. Integral atau I adalah merespon penjumlahan error dari waktu ke waktu, berfungsi untuk menghilangkan error steady state atau error yang tersisa dalam jangka panjang, namun jika terlalu besar bisa menyebabkan sistem lambat atau berosilasi. Lalu derivatif atau D, sistem merespon perubahan error terhadap waktu, berfungsi untuk memprediksi arah perubahan dan meredam osilasi, membantu sistem menjadi lebih stabil dan cepat mencapai set point. Nah, selanjutnya kita akan membuat pemodelan tentang level, mass spring damper, DC servo motor, dan quarter car model pada MATLAB. Selanjutnya kita akan memodelkan tank level. Kita ini klik new script. Nah, di sini kita isi ini sebagai komen yang ditandai dengan awalan persen, lalu K sama dengan 0,1, 0,01, titik koma, lalu ini adalah L pangkat 3 per second per radian. Nah, ini sebagai komen, lalu R sama dengan 0,025 dengan komen second per meter persegi. Oke. Lalu A sama dengan 0,8 titik koma dengan komen meter persegi. Setelah itu kita save di sini. Namanya tangki level. Lalu kita save. Selanjutnya kita buat simulink. Kita klik blank model. Nah, lalu klik library browser. Ini kita menggunakan source sinyal RAM. Oke. Setelah itu menggunakan gain, lalu menggunakan zoom,
lalu menggunakan gain, lalu menggunakan stop. Oke, setelah itu menggunakan derivatif, dan menggunakan gain. Oke, setelah itu disambungkan. Oke. Hmm, kita flip, ini kita flip, flip, ya seperti ini. Di sini kita atur hasilnya yaitu plus minus. Lalu pada gain ini kita isi cafe. Lalu di sini itu R. Lalu di sini itu A. Di sini itu ini. Kita kembali ke ini terlebih dahulu. Ini salah. Kita save. Lalu kita saran. Kita kembali terlebih dahulu ke sini. Ini kita save terlebih dahulu. Dan level simulink. Udah, setelah itu kita run. Kembali terlebih dahulu di sini. Seperti ini. Di sini akan di workspace ini akan menambahkan nilai dari script yang sudah kita tulis. Lalu kita kembali ke simulasi, ke simulink melalui taran. Dan dilihat untuk outputnya seperti ini. Lalu selanjutnya control PID. Yang ini adalah control tank level. Lalu kita akan mengontrol tank level ini menggunakan control PID. Selanjutnya ini kita harus terlebih dahulu untuk sumber dan output ke scope-nya. Lalu select all, lalu klik kanan, create system, lalu
Kita periksa untuk melihat sini. Kita kasih off. Oke. Tekan level. Sini kita kasih tangki. Lalu kasih subsistem lagi untuk controller. Lalu export untuk melihat output. Lalu untuk sumbernya kurang. Untuk sumbernya yaitu kita menggunakan konstan. Sebelum itu kita menggunakan sum. Di sini. Sini kita menggunakan 0,3. Untuk sumnya kita menggunakan plus minus. Untuk controller kita menggunakan gain. Gain lagi. Lalu sum. Lalu integrator. Integrator. Setelah itu gain. Selanjutnya gain lagi. Kita format flip box. Lalu kita hubungkan. Lalu di sini kita isinya KE dikali KA. Lalu ini 133. Ya. Nah, di sini sumnya yaitu plus minus.
Lalu V-nya di sini yaitu 1/n. Sini yaitu 0,67. Oke. Lalu di sini seperti ini, kita save as terlebih dahulu menjadi tang level PID simulink. Lalu ada script. Di sini kita beri tanggapan KE sama dengan 200, lalu dengan komen V per M, KA sama dengan 1000, dengan komen amplifikator, lalu N sama dengan 100, lalu kita save as terlebih dahulu jadi tang level PID. Oke, setelah itu kita run. Nah, di sini di workspace ini muncul dari apa yang sudah kita spesifikasi pada script. Lalu di sini kita run. Untuk output bisa kita lihat, nah seperti ini. Di sini mendekati, di sini terdapat overheat, di sini dapat overload, namun dengan cepat ya. Ini nilai proporsionalnya itu dengan cepat untuk mencapai nilai set point. Lalu di sini terdapat sedikit osilasi, terdapat overheat, overload juga sedikit. Lalu di sini di 0,25, waktu 0,25 ini sudah dalam keadaan steady state dalam nilai set point. Oke, setelah itu selanjutnya kita membuat, kita klik new blank model. Nah, di sini kita akan membuat mass spring damper. Sini kita menggunakan sumber step. Sini menggunakan menggunakan gain, lalu menggunakan sum, sini kita menggunakan plus min. Oke, kita bisa perbesar ya seperti ini. Lalu seperti ini. Setelah itu menggunakan gain, menggunakan integrator, integrator lagi, menggunakan scope, lalu menggunakan gain, kita format prevox, lalu kita Ctrl C, lalu kita copy paste ini, lalu kita hubungkan
Kalau P-nya ini kita sambungkan setelah simetri satu ke sum. Kalau ini ke sini, ini Oke. Lalu P-nya kita isi 40.000 dan kita perbesar. Oke. Lalu di sini kita isi 1/25. Bisa kita perbesar. Lalu di sini 150. Bisa kita perbesar. Nah, seperti ini. Di sini juga 40.000 besar. Lalu kita run. Grafiknya seperti ini. Di sini terdapat osilasi ya. Overheat, osilasi sampai di detik ketiga. Di sini sudah ke detik 2,5 ya. 2,5 detik ini langsung sudah keadaan steady state. Ada nilai set point ya. Nah, di sini kita menggunakan blok-blok ya. Di sini bisa lebih disederhanakan menggunakan transfer function. Ini kita transfer function. Di sini kita isi dimana penyebutnya yaitu 40.000, pembilangnya yaitu 40.000. Lalu untuk penyebutnya yaitu 25, 150 dan 40.000. Oke. Lalu apply. Kita perbesar. Seperti ini transfer function. Ini adalah penyederhanaan dari blok-blok ini. Lalu kita sambungkan ini. Lalu kita ambil scope. Nah, untuk membandingkannya kita ambil scope lagi. Dan sambungkan ke sini. Ini getaran. Yang pertama kita lihat ini adalah output dari blok spring damper. Nah, di sini penyederhanaannya menggunakan transfer fungsi. Bisa dilihat sama antara ini dan ini sama. Lalu bisa kita lihat juga di sini. Nah, di sini terlihat sama ya. Tidak ada perbedaan di antara kedua cara ini, antara blok dan transfer fungsi. Jadi di sini transfer fungsi adalah berfungsi untuk penyederhanaan dari blok ini dengan hasil yang sama. Kita save terlebih dahulu. Ini kita save mass spring damper. Oke. Selanjutnya kita klik ini kita di sini kita klik
new script. Nah, ini kali ini kita akan mensimulasikan model DC servomotor. Ini kita beri komen servomotor. Lalu di sini R-nya yaitu 10. Lalu menggunakan komen ini adalah ohm atau resistansi, lalu di sini ada L 2,75 E pangkat min 6. Dengan komen di sini adalah Henry atau indukansi. Lalu di sini ada KT 0,02 dengan komen Nm per ampere. Setelah itu ada KB dengan nilai 0,02 dengan komen volt per kali second. Volt kali second. Terus ada B dan nilai 0,001 dengan komen N kali S per M. Lalu ada J dengan 0,001 dan komen kaki M pangkat 2. Ini kita save terlebih dahulu. Ini yaitu PC motor servo. Selanjutnya kita klik simulink. Drawing model. Lalu klik library browser. Kita menggunakan swatch konstan. Lalu menggunakan zoom. Green. Lalu integrator. Lalu gain. Lalu zoom. Lalu gain. Integrator. Dan scope.
Ini ada kain. Ini kita format terlebih dahulu. Flip blocks, oke. Lalu kita copy. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, ini pada sum ini itu plus min bisa kita besarkan di sini, lalu gain ini masuk ke ini masuk ke sini, ke sini, ini ke sini, ini sini. Di sini sumnya yaitu plus minus. Lalu di sini input konstannya yaitu 5. Lalu n-nya itu 1 per L. Di sini 1 per L. Di sini KT. Lalu 1 per G. Ini ada B, N, ini dari sini. Ini adalah wajib. Ini bisa kita lihat terlebih dahulu, kita sesuaikan dengan cara tulisannya. Sini yang huruf besar yaitu L dan L, yang lainnya kecil. R dan L, KT, B, KJ, J. Oke. Setelah itu sebelumnya kita run terlebih dahulu pada bagian script ini. Jadi di WordPress ini akan menampilkan nilai yang sudah didefinisikan pada script ini. Lalu kita masuk ke Simulink. Ini kita save terlebih dahulu. Ini namanya DC Metal Vehicle Simulink. Oke. Oke.
Nah, itu stop time-nya kita ubah jadi 5, lalu kita run. C. C. Oke, di sini terdapat kesalahan di mana tulisnya KB. Oke, kita save lagi. Lalu kita run. Oke, udah. Lalu nah, di sini kita bisa melihat output dari kontrol ini, dimana ini adalah respon dari DC motor servo atau yang dinamakan kecepatan dari motor servo itu sendiri. Seperti ini. Untuk mempermudah dari rangkaian ini, kita bisa menggunakan transfer fungsi. Jadi kita di sini transfer fungsi. Sini ada dua fungsi. Kita besarkan terlebih dahulu. Oke. Ada dua fungsi ini dan fungsi ini. Lalu di sini kita copy seperti ini. Lalu di sini kita copy, stop, dan inputnya. Lalu di sini kita menggunakan plus min. Dan satu. Kita isikan untuk transfer fungsi yang pertama, yaitu 1/L. Lalu di sini ada fungsi yang kedua, yaitu JB. Oke. Sebelumnya kita run terlebih dahulu. Nah, itu getaran yang simulink. Oke. Kita bisa melihat gelombangnya, respon sistem dari grafik respon sistem dari dari rangkaian blok maupun dari transfer function. Transfer fungsi sini, dimana dari transfer fungsi ini mencapai nilai 3,5, sedangkan untuk blok ini mencapai nilai sekitar hampir 9 atau 10. Namun di sini cepat untuk ke keadaan steady state, sedangkan ini landai.
dan lama untuk menuju keadaan steady state. Oke, selanjutnya kita save, lalu kita membuat quarter car model. Kita klik new script, sini kita tuliskan quarter car model project, lalu sini ada komen lagi, data of small racing which lalu MC sama dengan 60 dalam satuan kilogram. Lalu di sini ada MS 12 dalam satuan kilogram, lalu ada K1 23, ini satuannya NPL, lalu di sini ada C1, sini 300, satuannya yaitu N S per M, lalu ada K2 700, satuannya N per milimeter. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke, namanya di sini adalah quarter model. Lalu kita buat simulinya. Kita klik new frame model. Lalu kita buat versi vlog terlebih dahulu. Jadi di sini kita menggunakan kita menggunakan console, lalu gain, lalu integrator, scope, ini ada gain, kita format flip flop, sini ada swirl, ada gain lagi,
Langsung lagi. Lalu langsung gen integrator scope gen seperti ini. Lalu sumber source-nya yaitu step sinyal step. Oke, ini kita sambungkan terlebih dahulu. Ini kita akan membuat post dan close. Sini ada main close. Oke, seperti ini. Sini ada plus min, ini plus min, seperti ini. Profit, oke. Lalu di sini to min plus min, ya, seperti ini. Oke, ini seperti itu. Oke, selanjutnya kita isi juga sekalian plus 1 per MC. Super S scope. Lalu di sini ada C1, C1. Di sini, ini di sini, ini oke.
Lalu sini ada angka 1. Satu ini nyambung ke sini. Ini ke sini. Lalu revenue. Lalu ini ada 1 per MS. Sini ada super SPS. Dari sini kita hubungkan terlebih dahulu. K2 sambung plus minus ini ke plus bawah, minus yang ini ke plus yang atas. Lalu sini masuk ke sini. Oke. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Di sini keluar model simulink. Oke. Udah, lalu kita run terlebih dahulu pada quarter model ini. Seperti ini pendaftaran. Lalu pada simulinknya kita lalu kita run. Nah, di sini adalah respon sistem dari chassis, dan sedangkan di sini adalah respon sistem dari suspensi. Oke. Seperti ini. Di sini masih terlihat oscilasinya. Jadi coba kita ubah pada ini. Coba ubah menjadi 200. Jadi 200. Kita kontrol S sekarang sudah. Lalu kita ke quarter. Ini kita buat 10 untuk lantainya. Nah, oke. Ini untuk perbandingan dari respon sistem dari chassis dan respon sistem dari suspensi. Di sini ini nilai supply-nya sama, itu 1. Lalu di sini terdapat overshoot yang sama ya. Di sini itu sekitar 1,3, ya ini juga sama, hampir sama.
Untuk osilasinya ini sama, cuman perbedaan antara jarak gridnya saja ya. Jadi dari dari grafik sebelumnya ini, di sini lebih apa namanya, sedikit osilasinya, namun di sini masih ada overshoot-nya dan lebih cepat ke nilai steady state ya. Selanjutnya kita coba menggunakan transfer fungsi. Selanjutnya, rangkaian menggunakan transfer fungsi pada quarter kan model Simulink. Di sini terdapat 3 transfer fungsi dari penyederhanaan pada penggunaan blok ini. Lalu bisa kita run. Nah, di sini terdapat, ini adalah di sini ini adalah respon dari chassis, sedangkan yang ini adalah respon dari suspensi. Dimana pada suspensi ini belum mencapai set point nih, jadi ini masih menuju dengan landai, sedangkan ini dengan cepat menuju keadaan steady state. Seperti itu.